Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video landasan teori mengenai pengaruh opini audit, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit delay. Selanjutnya, yaitu terkait teori, landasan teori yang digunakan atau grand teori yang digunakan itu ada teori agensi dan teori sinyal. Di mana pada teori agensi ini menjelaskan peran seorang auditor ini menjadi penengah antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Yang kedua itu ada teori sinyal, ini menjelaskan hubungan antara pihak internal manajemen perusahaan sebagai pemberi sinyal dan pihak eksternal investor sebagai penerima sinyal. Selanjutnya ada audit delay. Audit delay ini merupakan auditor yang membutuhkan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan pelaporan hasil audit dari laporan tahun akhir buku hingga selesai pelaporan audit independen. Selanjutnya ada variabel-variabel yang digunakan. Yang pertama itu terkait opini audit, di mana opini audit ini merupakan penilaian yang disampaikan oleh auditor mengenai tingkat kewajaran dari laporan keuangan. Opini audit ini menjadi salah satu pengukur yang sangat penting bagi perusahaan dan pengguna laporan keuangan, di mana opini audit ini membantu perusahaan mengetahui apa yang harus diperbaiki saat membuat laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Opini audit ini dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai pertimbangan sebelum melakukan investasi. Yang kedua itu ada profitabilitas, di mana profitabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Perusahaan yang mengalami profitabilitas tinggi itu cenderung menerima audit yang lebih singkat karena keinginan untuk segera memberitahu publik tentang hal itu. Profitabilitas yang tinggi juga akan meningkatkan nilai saham dan nilai perusahaan. Sedangkan jika perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah, perusahaan cenderung membutuhkan waktu audit yang lebih lama karena perusahaan menganggap kondisi tersebut sebagai berita buruk. Nah, auditor ini juga cenderung lebih berhati-hati saat audit perusahaan dengan nilai profitabilitas yang rendah karena adanya resiko bahwa perusahaan akan mengalami kerugian. Yang ketiga itu ada solvabilitas, di mana solvabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin banyak solvabilitas yang dihasilkan, lebih jelas bahwa perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya dan memberikan kesan buruk kepada masyarakat. Jika nilai solvabilitasnya tinggi, proses akan lebih lama seperti yang ditunjukkan oleh waktu yang lebih lama untuk menemukan sumber hutang yang tinggi dan melakukan konfirmasi dengan pihak yang terkait, seperti kreditur. Tapi sebaliknya, jika solvabilitasnya lebih rendah, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Karena tidak ada surat penegasan yang harus dikirimkan kepada para kreditur, hilangnya solvabilitas akan mempersingkat proses pemeriksaan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis di sini itu muncul karena yang pertama itu ada hipotesis satu itu opini audit berpengaruh terhadap audit delay, di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliusman et al. Dan Handoyo dan Maulana, opini audit ini berdampak pada penundaan audit. Menurut penelitian, bisnis dengan opini wajar tanpa pengecualian membutuhkan waktu yang lebih lama daripada bisnis dengan opini wajar tanpa pengecualian. Ini karena upaya manajemen untuk menunda penyampaian laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian merupakan berita buruk bagi investor atau pihak berkepentingan lainnya. Selanjutnya, ada profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay ini dikarenakan menurut penelitian sebelumnya Mulyadi et al. Dan Julius et al. Audit delay ini berdampak pada profitabilitas. Studi ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung mempengaruhi audit yang tertunda lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manajemen perusahaan menggunakan berita baik ini sebagai alat untuk menunjukkan kepada investor bahwa mereka akan terus mendukung posisi manajemen saat ini dan memperoleh kompensasi yang lebih tinggi untuk mereka. Yang ketiga, hipotesis ketiga itu solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay, di mana sebuah penelitian dilakukan oleh Rizkullah dan Nubaiti dan Mulyadi et al. Ini menunjukkan bahwa persentase solvabilitas berdampak pada durasi audit yang ditunda. Penemuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase solvabilitas, semakin lama audit yang ditunda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dapat menyebabkan audit yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih lama, yang pada gilirannya dapat menyebabkan auditor lebih lama untuk melaporkan hasil audit mereka.